semua yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi tentang budaya positif sebagai pelengkap tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sepertinya sudah siang hari ini Bapak Ibu guru agak leto, agak lelah. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu guru? Ya. Ice breaking senengane Rehan, senengane guru TK ya. Saya minta berdiri. Ikuti gerakan saya Bapak Ibu ya. Tangan di atas, diputar-putar. Tangan ke samping, guru yang terbang. Tangan ke depan, ikat berenang. Tangan di lutut, digoyang-goyang. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sedikit sekian ya. SBB kesukaannya Puji, bikinnya Rehan biasanya. Tangan di atas yang sedang viral. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Tentunya mungkin di benak Bapak Ibu guru semuanya, kalau kita mendengar tentang budaya positif sudah ada gambaran apa itu budaya positif. Sebenarnya kita semua sudah melaksanakan Bapak Ibu ya. Kita semua sudah melaksanakan tanpa kita sadari, tapi mungkin istilahnya saja yang terasa baru. Budaya positif itu apa? Banyak sekali, seperti kita pada pagi hari anak-anak masuk kelas saling dulu kepada Bapak Ibu guru, kemudian pada saat pulang saling juga, sholat duha dan lain-lain. Itu namanya adalah bagian dari budaya positif Bapak Ibu. Aux input mode. Cek. Satu dulu. Cek. Satu dulu. Jadi yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu tentang teori atau perubahan paradigma belajar. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia atau pahlawan pendidikan Indonesia yang telah banyak berjuang untuk kemajuan dan memulai pendidikan di Indonesia, filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang memiliki bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat agar jagung tumbuh secara maksimal. Seorang guru ibaratkan seorang petani, mengandung maksud yaitu seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Jadi Bapak Ibu, menurut KHD ini bahwa sebagai seorang guru, kita itu hanya menuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak. Kodrat itu apa? Takdir atau keinginan dari anak. Itu kalau sekarang itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Padahal
sebelumnya sejak dulu juga sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuma istilahnya saja yang mungkin baru kita dengar, yaitu kita jadi kita melakukan asesmen kepada anak-anak apa sih minat bakat anak tersebut. Kemudian dari minat bakat yang setelah diketahui, kita menuntun anak untuk belajar sesuai dengan minat bakat tersebut. Kalau sukanya anak itu di dunia seni, misalkan menggambar, ya yang kesukaannya itu yang akan kita gunakan sebagai bahan atau materi untuk belajarnya. Jadi setiap anak memiliki perbedaan atau masing-masing kodrat kemampuan masing-masing. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Kalau bicara kata positif berarti merujuk ke hal-hal yang baik Bapak Ibu Guru ya. Positif berarti api. Contohnya kita pada pagi hari tadi melaksanakan upacara bendera, itu adalah merupakan disiplin positif ya. Disiplin positif untuk menumbuhkan sikap disiplin anak-anak dan jiwa nasionalisnya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Buci sepertinya mengantuk, apakah mau SDQ lagi? Mau SDQ lagi Buci? Dan kemudian yang kedua yaitu menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Selanjutnya mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya yaitu kebijakan universal kita misalkan penerapan P5 atau profil pelajar Pancasila ya. Auxin Gutmoda. Masuk ke teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi atau manusia. Semua manusia ini memiliki 3 alasan. 3 alasan atau motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dari ketiga teori ini, simpulannya yaitu tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut sebagai motivasi eksternal. Apakah motivasi eksternal? Yaitu motivasi di luar dari keinginan anak itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya mendisiplinkan dengan melakukan hukuman dan memberikan imbalan itu tidak menyentuh pada jiwanya atau pada keinginannya anak tersebut, sehingga hal itu tidak akan bertahan lama. Ketika nanti kita sudah tidak memberikan lagi penghargaan, maka dia akan kembali lagi melakukan hal yang negatif seperti itu. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, iya betul menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, selain kita belajar tentang teori motivasi dan juga segi restitusi untuk anak-anak, ini juga berlaku untuk orang tua. Jadi seorang orang tua perlu mempelajari hal ini untuk kita menerapkan pada anak kita masing-masing sejak dini, atau nanti mungkin kita mempunyai cucu sehingga kita sudah paham, sudah tahu bagaimana cara menerapkan
segitiga restitusi tersebut kepada anak cucu kita atau juga kepada murid kita. Begitu Bapak Ibu. Ya, diambil dari kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Pak? Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang diinginkan atau yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yaitu berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangannya. Jadi kalau kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi seorang anak yang memiliki akhlak yang baik, kita harus memberikan 5 kebutuhan ini. Ini adalah kebutuhan dasar. Harus sebagai orang tua kita harus memenuhinya. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Apa posisi kontrol itu? Posisi kontrol di sini dia dosen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi bukan eksternal. Kalau eksternal tadi seperti memberikan hukuman, memberikan hadiah itu eksternal. Tapi ini kita diminta untuk menanamkan motivasi internal dari dalam murid itu sendiri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Ini bisa kita dapat dari keyakinan kelas. Daripada kita membuat peraturan kelas yang belum tentu mereka yakini, lebih baik kita membuat keyakinan yang disetujui oleh mereka, sehingga mereka akan mematuhi keyakinan itu sendiri karena sudah menjadi kesepakatan, bukan peraturan lagi yang harus diikuti. Puji, kok masih lemes? Mau tangan di atas lagi, Puji? Kita masuk pada posisi counter. Kalau sebelum negara ini saya juga tidak tahu. Ketika menemukan studi kasus, misalkan jahit mengganggu anak adik kelasnya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Pada saat itu saya nggak tahu, saya hanya memarahinya dan lain-lain. Ternyata kalau saya pelajari di sini, saya ini mengambil pada posisi kontrol 1, penghukum. Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan di dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, yaitu pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, dan kelima manajer. Penghukum, apakah itu penghukum? Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya fisik contohnya misalkan, ayo jahit, lari keliling lapangan. Kalau verbal ya, oh jagoanmu, itu namanya verbal. Oh jagoanmu, kayak pakmu, kan seperti itu verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi
guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, adik kan kami sepatu, awas adik gak sembahyang, kamu selalu saja salah, kau salah ya, kau salah, selalu, pasti selalu yang terakhir, selesai, meneh-meneh, meneh janji kau kopi, meneh kan kau meneh. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara dia. Dan selama ini mungkin saya juga bertindak seperti itu. Karena untuk menghadapi beberapa murid yang memiliki kebutuhan khusus, kayak seperti saya, ya bagaimana lagi? Cuma di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui posisi kontrol tersebut sehingga untuk kedepannya kita bisa menerapkan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasanya keluar yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu kita gunakan pada saat mungkin anak kita mengecewakan kita. Bisa kita gunakan posisi kontrol ini, membuat rasa bersalah untuk anak kita sendiri mungkin di rumah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman, Ibu. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kita tidak berposisi sebagai penghukum tadi ataupun membuat rasa bersalah kepada mereka sehingga kalau penghukum kan bisa fisiknya yang sakit, rasa bersalah bisa hatinya yang sakit. Kalau yang ini yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. Misalkan Vio memukul temannya, kemudian saya datang, yuk, kamu tadi kenapa? Mukul teman Pak. Kenapa yuk kamu pukul? Harusnya ya dipukul. Kan kalau kamu pukul sama seperti kamu melakukan kekerasan kemudian itu salah satu contoh kita mengambil posisi sebagai teman. Bisa kita ajak humor, bisa kita ajak ngobrol seperti teman kita sendiri. Sekali lagi ini bisa kita terapkan di rumah untuk anak-anak kita Bapak Ibu ya. Untuk bapak-bapak suami juga bisa diterapkan. Kalau bapak-bapak suami baris pasti ambil posisi satu penghukum. Saya sebagai teman ya, saya sebagai teman. Kami mesti buat ada hubungan teman. Ya, jadi ini lanjutannya dari posisi kontrol sebagai teman tadi. Mereka akan berkata, ini jadi guru-guru akan berkata seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak ada Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal ini negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ya, jadi di sini karena untuk ini kita harus berkelanjutan. Jika kita mengambil posisi ini pada anak kita, ya harus terus kita menganggap sebagai teman.
Jangan mari pertama sebagai posisi teman, kemudian kita mengambil posisi penghukum, maka mereka akan kecewa. Ya. Dan ini bisa kita terapkan sejak dini, sejak anak-anak kita kecil. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi murid akan senang dengan guru tertentu seperti itu. Yang ini untuk hal negatifnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya kalau di rumah Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman ini banyak diperankan oleh bapak-bapak atau ayahnya. Biasanya seperti itu. Jadi sebagian besar terutama pada anak cewek, kenapa kok sukanya kepada bapaknya? Karena bapaknya atau ayahnya di sini banyak secara tidak langsung menggunakan berperan dalam posisi kontrol sebagai teman. Ya, posisi lanjutnya yaitu posisi kontrol selanjutnya itu sebagai pemantau. Okay? Ini posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi jika kita sudah menanamkan keyakinan kelas di rumah atau mungkin keyakinan rumah di rumah yang kita menemukan keyakinan rumah, maka selanjutnya kita berposisi sebagai pemantau, mengawasi hal-hal yang tidak kita yakini tersebut jika mana ada terjadi yang tidak dipatuhi. Pertanyaan yang diajukan atau biasanya diucapkan sebagai seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Misalkan jahit membuat salah. Jadi kita tanya, peraturannya apa? Keyakinan kelas yang kamu setujui apa? Apa yang kemarin kita sepakati seperti itu? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya Bapak Ibu, ini posisi kontrol kelima yaitu manajer. Ini biasanya yang harus banyak kita terapkan pada saat kita menghadapi beberapa kasus baik di rumah untuk anak kita sendiri ataupun di sekolah pada murid kita. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya dari posisi kontrol sebagai manajer tadi, yaitu yang dikatakan biasanya seperti ini. Apa yang kita yakini, ya, kembali keyakinan kelas atau kembali ke peraturan rumah yang sudah kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid ataupun anak kita untuk dapat mengatur dirinya sendiri.
Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang terbaik menurut saya adalah sebagai manajer. Ya. Kalau di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti bersalah. Selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Saat melakukan restitusi seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan. Saya contoh seperti ini. Misalkan Devan tidak masuk kelas, kemudian dia ketahuan jajan di kantin. Jika kita mengambil sebagai posisi kontrol restitusi sebagai manajer, kita panggil Devan. Kemudian kita tanyai, Devan, kenapa kamu hari ini kok tidak masuk kelas? Pasti dia akan menjawab, saya jajan Pak. Terus kemudian kita tanya lagi, kalau kamu jajan pada saat pelajaran, apakah itu benar sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Mungkin dia menjawab, ya salah Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi, kalau kamu sudah tahu salah Depan, kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan mengulangi lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Jika nanti kita sudah terbiasa, maka sudah ahli dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang apa? Contohnya seperti ini. Misalkan tidak, peraturannya yaitu tidak boleh terlambat. Nah, kemudian kata-kata universal yaitu kita harus masuk tepat waktu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus mengandung nilai-nilai kebijakan yang universal, bukan lagi tentang sebuah peraturan, sehingga mereka memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Itu seperti motivasi, bukan sebuah peraturan lagi. Ini juga bisa kita terapkan di rumah untuk bapak-bapak yang biasanya sering kopi. Ayo bapak, keyakinan rumah apa yang bisa sepakati? Saya tidak ngopi Bu. Ya, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan kan tidak boleh terlambat, kalau keyakinan kelas itu lebih rinci. Saya akan masuk kelas tepat waktu, ya. Saya akan mengerjakan PR tepat waktu, seperti itu. Harus lebih rinci. Itu adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah kita bahas tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Semuanya harus mengandung kalimat yang positif atau motivasi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi bukan hanya gurunya yang menentukan, tapi semua murid juga menentukan untuk terciptanya keyakinan kelas tersebut. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yaitu
mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi mungkin kalau selama ini peraturannya sudah ada, kemudian kita rubah lagi dengan kita musyawarahkan dengan anak-anak untuk kita rubah menjadi keyakinan kelas dari peraturan yang selama ini mungkin sudah ada. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Setelah di keyakinan kelas tadi, ini kita masuk kepada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini bentuk segitiga. Jadi ini kalau ini adalah berkesinambungan Bapak Ibu Guru. Ini bisa kita terapkan pada tadi kita menggunakan posisi kontrol atau kita menemukan kasus pada seorang anak. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, misalkan apa kesalahan yang telah kamu buat, begitu. Apa kesalahan yang kamu buat? Saya tidak masuk kelas Pak karena jajan di kantin. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kemudian keyakinan apa yang sudah kita yakini dan Bapak terapkan selama ini? Ya Pak, kita tidak boleh membolos pada saat pelajaran. Seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi identitasnya dibenar mana, sing melenceng pedot memang dibenar mana. Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nantinya kita semua anak-anak akan memiliki motivasi internal. Puji, apakah mau sedikit lagi? Sehingga kita anak-anak akan memiliki motivasi internal Bapak Ibu. Ya, ternyata saya buka-buka kita sudah sampai pada slide terakhir Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi saya. Semoga hal ini atau materi ini saya kira sangat berguna, karena kita sebagai orang tua juga, sebagai guru juga, kelas sebagai mbah juga, sebagai seorang istri juga akan banyak memerlukan hal ini dalam untuk menindak kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.